perkenalkan, saya Anissa Putri Roman. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pembuktian, namun lebih mengarah kepada apa sih akta di bawah tangan. Karena di dalam pembuktian, kita mengenal dalam hukum acara perdata, pembuktian mengenal ada 5 alat bukti. Salah satunya ada bukti tulisan. Dan bukti tulisan itu terdiri dari akta autentik ataupun akta di bawah tangan. Nah, saya akan membahas lebih rinci lagi mengenai apa sih akta di bawah tangan tersebut. Dengerin ya. Oke, sebelum kita mulai terlebih dahulu mengenai apa sih akta di bawah tangan itu, saya akan membahas mengenai permulaan terlebih dahulu. Dimana apa sih itu pembuktian? Pembuktian itu apa dalam acara perdata? Oke, pembuktian adalah tindakan upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk membuktikan apa yang didalilkannya di dalam pengadilan. Sehingga hakim itu dapat menilai mengenai kebenaran dan kesalahan para pihak tersebut, dan kemudian di akhir akan memberikan kesimpulan atau berupa putusan tentang perkara-perkara tersebut. Jadi para pihak tersebut akan membuktikan apa yang mereka dalilkan. Dalilkan tuh apa sih? Dalilkan tuh kayak apa yang mereka ucapkan. Ketika saya bersengketa dengan A dan B, dan saya berdalil, menyatakan fakta, saya mengadakan perjanjian dengan A dan B. Kemudian A berdalil, saya tidak ada melakukan perjanjian dengan saya. Nah, saya membuktikan bahwa kami bertiga, kemudian ada B, mengadakan perjanjian dengan apa? Dengan suatu akta tersebut. Nah, kemudian itulah tujuan dari pembuktian itu, untuk menunjukkan kebenaran atas suatu peristiwa yang sedang kita sengketakan dalam pengadilan, sehingga memperoleh kepastian, keadilan secara hukum. Nah, pembuktian ini kemudian diatur dalam pasal 1865 KUH Perdata atau BW lah kita mengenalnya, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjukkan suatu peristiwa untuk menengguhkan hak itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Maka itu, setiap kita ingin mengatakan sesuatu atau mendalilkan sesuatu dalam suatu pengadilan, maka kita akan membuktikan, oh ya, kita faktanya memang benar demikian, gitu. Nah, di dalam pembuktian tadi ada 5 alat bukti. Dalam pasal, hal ini diatur dalam pasal 1866 BW atau KUH Perdata. Ada tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ada 5. Kita ke utama dulu, tulisan. Tulisan ini adalah alat bukti utama dalam perkara perdata untuk menentukan kebenaran formil dalam peristiwa perdata, sehingga mempunyai fakta-fakta yang valid. Karena ke dalam hubungan perdata antara orang dengan orang atau badan dengan badan, biasanya ketika kita sesimpel kita melakukan perjanjian dengan orang, perjanjian jual beli, sesimpel jual beli mobil gitu. Yang pasti kita pernah dong beli mobil atau beli sepeda atau beli apapun. Nah, di dalam misalnya kita beli mobil itu ada satu perjanjian antara kedua belah pihak. Kapan dealernya akan kasih ke kita, kapan kita akan melunasi dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi bukti ketika dealer kemudian tidak membawa mobil kita pada waktu yang tepat gitu. Itu akan menjadi bukti. Oh, di tanggal sekian-sekian harusnya dealer tersebut memberikan mobil tersebut, tapi ternyata tidak diberikan. Nah, itu akan menjadi bukti di pengadilan bahwa menyatakan ya, faktanya dealer tersebut tidak faktanya bahwa kita dengan dealer tersebut mengadakan suatu perjanjian gitu. Nah, di dalam tulisan ini mengenal kemudian 2. Jadi bukti tulisan itu ada dua hal. Ada akta di bawah tangan, kemudian ada autentik. Akta ini apa sebenarnya? Akta ini surat. Jadi surat yang mencatatkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu.
Makanya akta ini ada dua, di bawah tangan dengan ada akta otentik. Saya akan menjelaskan kedua ini secara rinci, namun penjelasannya ada section tersendiri. Jadi saya akan lanjut kemudian yang kedua, bukti saksi. Menurut Darwin mengatakan bahwa Darwin adalah seorang ahli menyatakan bahwa saksi itu adalah seseorang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang dilihat, kemudian apa yang dia ketahui, apa yang ia dengar atau alami sendiri, kemudian ia menjelaskan di depan pengadilan itu di muka hakim. Apa yang ia lihat itu, apa yang ia ketahui tersebut. Nah, saksi ini bertujuan untuk menguatkan peristiwa yang didalilkan oleh para pihak tersebut dalam persidangan. Nah, sehingga terdapat asas yang menyatakan bahwa asas unus testis tulus testis. Jadi kalau satu saksi itu tidak akan cukup. Ini kayak unus testis tulus testis, satu tadi tidak akan cukup. Harus minimal ada dua saksi. Karena apa? Ketika saya bersaksi, apa yang mendukung kesaksian saya? Apakah saya benar? Maka butuh dua orang dalam bersaksi. Nah, saksi ini pun kemudian saya membagikan saksi ini menjadi dua. Dalam perdata tidak mengenal adanya saksi ahli, tapi di dalam pidana yang mengenal ada saksi ahli. Tapi seiringnya berjalannya waktu di pengadilan perdata juga kemudian mengenal ada saksi ahli, sehingga saya membagi saksi ini menjadi dua. Ada saksi biasa, ada saksi ahli. Bedanya apa? Oke. Saksi biasa itu saksi yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia alami, ia dengar, ia ketahui sendiri peristiwa yang sedang diperkarakan tersebut. Tapi kalau untuk saksi ahli, dia nggak dengar apa yang sedang terjadi, tapi dia memberikan kesaksian berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia punya. Dan pengetahuan atau pengalaman khusus di bidang tertentu terkait apa yang disengketakan tersebut. Nah, maka itu kesaksian dari seseorang itu tidak cukup, harus ada dua untuk membuktikan, untuk mempercayai kesaksian tersebut, sehingga mendukung alat bukti lainnya atau alat bukti utama, alat bukti tertentu, sehingga mendukung alat bukti tersebut. Nah, keterangan saksi ini juga harus dipertimbangkan asal muasalnya, pengetahuannya, dan tidak didasarkan dugaan atau buah pikir dari saksi tersebut. Jadi memang saksi itu ketika bersaksi benar-benar apa yang ia saksikan atau berdasarkan pengetahuannya, tidak asal-asal. Nah, keterangan yang didapatkan berdasarkan apa yang didengar, dialami, kemudian disimpulkanlah oleh hakim. Mengenai keterangan saksi ini juga sebenarnya diatur dalam pasal 139 HIR yang berbunyi, jika penggugat atau tergugat hendak mengemukakan kebenaran tuntutannya dengan saksi-saksi, akan tetapi oleh sebab mereka tidak mau menghadap atau oleh sebab lain tidak dapat dibawa menurut yang ditentukan pada pasal 121 KUHP HIR, maka pengadilan negeri akan menentukan hari lain persidangan kemudian pada waktu mana yang akan diadakan pemeriksaan, serta memerintahkan supaya saksi-saksi yang tidak mau menghadap persidangan dengan rela hati dipanggil oleh seorang pejabat yang berkuasa menghadap pada sidang hari itu. Nah, panggilan itu juga dijalankan kepada saksi yang meski didengar oleh pengadilan negeri menurut perintah atau karena jabatannya. Sehingga ketika saksi berhalangan hadir yang sudah ditentukan jadwalnya di persidangan, maka bisa di reschedule. Nah, tapi atas dasar dengan alasan-alasan yang diberikan oleh saksi tersebut. Tuh. Kita lanjut kepada alat bukti ketiga mengenai persangkaan. Oke. Nah, persangkaan ini kemudian diatur dalam 1915 BW, yang mana persangkaan adalah kesimpulan oleh undang-undang atau hakim yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum karena peristiwa yang tidak diketahui umum. Jadi persangkaan ini dibagi lagi menjadi dua.
Ada persangkaan karena undang-undang, ada juga persangkaan karena hakim. Apa itu persangkaan karena undang-undang? Oke, persangkaan karena undang-undang itu suatu perbuatan itu yang memang benar-benar telah dinyatakan di dalam undang-undang atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh, dalam suatu perjanjian, ketika kita membuat suatu perjanjian, maka harus memenuhi pasal 1320 KUHP. Nah, ketiga 4 syarat ini dalam 13 KUHP, kesepakatan, kemudian cakap, suatu sebab yang halal, itu. Kemudian ya itu. Ketika 4 ini tidak terpenuhi, salah satunya, saya tidak cakap. Pada saat membuat perjanjian itu saya tidak cakap. Jadi bagaimana? Undang-undang menyatakan ketika Anda tidak cakap dalam membuat perjanjian tersebut dapat atas kesepakatan bersama dapat dibatalkan. Atas kesepakatan bersama dapat dibatalkan. Nah, jadi tergantung. Jadi itulah kenapa persangkaan karena undang-undang. Yang kedua karena hakim. Nah, hal ini diatur kembali dalam 1922 KUH Perdata yang berbunyi persangkaan yang tidak bermaksud berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan dan kewasahan hakim, yang dalam hal ini tidak boleh diperhatikan persangkaan-persangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan bila undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula terhadap suatu perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan dasar adanya itikat buruk ataupun penipuan. Jadi karena hakimlah yang menilai dalam suatu persangkaan, hakimlah yang menilai ini layak atau tidak dan sebagainya. Kemudian kita akan melanjutkan kepada alat bukti keempat mengenai pengakuan. Nah, berdasarkan pasal 1926 KUHP, pengakuan itu dapat dilakukan secara langsung oleh orang yang bersangkutan ataupun tidak langsung yang diberikan kuasa khusus, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, menurut 174 HIR dijelaskan lagi, pengakuan di depan sidang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna atau mengikat. Nah, kemudian di pasal selanjutnya, pasal 175 HIR yang menyatakan kembali kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau dengan kata lain, pengakuan di luar persidangan berarti bahwa hakim leluasa memberikan kekuatan pembuktian atau menganggap hanya sebagai bukti permulaan saja. Jadi gini, ketika saya ingin mengakui sesuatu hal, kemudian di depan muka hakim, pengakuan saya ini dinilai oleh hakim akan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Akan tetapi ketika saya mengakuinya di luar persidangan atau secara tulisan ataupun diberikan kuasa oleh orang lain, hakim akan menilai pembuktian ini apakah pengakuan ini sebagai pembuktian yang sempurna atau bukan hanya sebagai bukti permulaan saja. Jadi ada benefit yang dilahirkan dari kedua pengakuan, di luar maupun di dalam. Ketika di dalam hakim merasa oke, kita benar-benar rasa jujur. Tapi ketika di luar ada banyak hal yang hakim pikirkan sehingga bisa menjadi bukti permulaan saja. Gitu. Kemudian yang kelima, bukti sumpah. Sumpah ini kemudian diatur di dalam pasal 155 HIR. Sumpah adalah suatu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara perdata. Jadi alat bukti sumpah itu merupakan alat bukti yang benar-benar upaya yang terakhir. Karena sumpah itu sumpah, kita bersumpah atas suatu kejadian tersebut benar-benar terjadi gitu. Tapi ini adalah upaya yang benar-benar
upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran suatu proses, karena ia bersumpah. Bersumpahnya dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Tuhannya, atas apa yang telah ia dalilkan. Alat bukti sumpah ini juga dibagi menjadi 3 macam. Ada pelengkap, penafsir, dan pemutus. Apa perbedaan atau apa ketiga ini? Oke, saya akan menjelaskan. Sumpah pelengkap. Sumpah pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Kalau penafsiran hanya sumpah yang diperintahkan oleh hakim saja karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang kerugian. Nah, syaratnya pembenaran sumpah penafsiran adalah kesalahan dari pihak tergugat yang memang telah terbukti. Namun jumlah kerugian itu terkadang sulit untuk ditentukan untuk berapa. Kemudian ada sumpah pemutus. Sumpah pemutus adalah sumpah yang oleh pihak yang satu, jadi ada kedua belah pihak, atau ada pihak-pihak lainnya. Hanya pihak yang satu yang memberikan sumpah melalui perantara hakim atau diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan putusan perkara tersebut. Jadi sumpah decisor ini adalah sumpah yang terakhir, benar-benar terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara itu, sehingga perkara ini selesai dengan sumpah itu. Nah, kelima alat bukti ini sudah dijelaskan. Oke, saya akan beralih kepada section berikutnya mengenai apa itu akta. Akta otentik atau akta. Oke. Akta. Oke. Akta itu merupakan alat bukti tertulis. Akta itu apa? Oke, akta menurut Alito merupakan suatu surat yang ditandatangani atau dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang lain untuk kepastian siapa surat itu dibuat. Pada dasarnya, akta itu adalah suatu surat yang berisikan peristiwa yang terjadi pada saat kalian membuat akta tersebut. Apa saja yang terjadi? Berdasarkan pasal 1867 KUHP dan diatur akta dibagi 2. Ada akta otentik dan akta di bawah tangan. Apa itu? Apa keduanya itu? Apa bedanya? Oke. Untuk akta otentik itu adalah akta, suatu akta yang di dalam bentuknya itu telah ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Jadi begini, akta otentik adalah suatu akta yang benar-benar sebagai alat bukti yang kuat. Karena akta tersebut isinya itu ditentukan oleh undang-undang. Akta tersebut juga tidak bisa dibuat oleh sembarangan orang. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengeluarkan akta otentik tersebut. Contoh, ketika kita mengadakan suatu perjanjian lagi, membeli rumah dengan orang lain. Membeli rumah, kita mengenal ada perjanjian jual beli, PPJB. Nah, PPJB ini dibuatkan oleh akta notaris sehingga perjanjian ini menjadi kuat pembuktiannya. Atau ketika kita lahir, kita pasti buat dong akta kelahiran. Nah, akta kelahiran tidak sembarang orang untuk bisa membuatnya. Harus kelurahan dulu yang mengeluarkan. Itulah akta otentik. Akta yang tidak bisa sembarangan orang yang buat, hanya pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Nah, akta otentik itu biasanya kalau misalnya jual beli dibuat oleh notaris. Nah, di dalam pasal 1 angka 7 nomor 2 tahun 2002
tahun 2014 dalam undang-undang tentang jabatan notaris, akta notaris yang selanjutnya disebut dengan akta otentik dibuat atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara ditetapkan dalam undang-undang ini. Tuh. Jadi akta yang dibuat oleh notaris itu adalah akta otentik. Tuh. Oke. Dalam suatu kondisi terjadi misalnya persengketaan. Nah, akta otentik ini kan suatu surat yang resmi atau atau akta yang resmi yang dibuat oleh pejabat umum. Sehingga ketika ada suatu kejadian yang mempertanyakan kondisi atau kejadian dipersengketakan itu, misal contoh kayak tadi, kita jual beli rumah, kita ada PPJB, perjanjian jual beli rumah tersebut. Ketika saya dengan B mengadakan perjanjian tersebut, saya menghadirkan notaris untuk membuat, sehingga PPJB itu menjadi akta otentik. Ketika PPJB itu menjadi akta otentik, suatu kala saya yang membeli rumah B ini, saya lupa bayar. Nah, kemudian B menggugat saya di pengadilan. B mendalilkan, kita sudah membuat kok PPJB-nya, di mana, apa, mana, PPJB-nya mana. Kemudian dia menghadirkanlah seorang saksi. Siapa? Notaris ini. Ketika dia di muka pengadilan, dia akan bersaksi. Oh iya, benar, bahwa saya dengan B benar-benar mengadakan suatu perjanjian jual beli. Rumahnya ini, harganya ini, tanggal pembayarannya segini. Makanya dia sebut akta resmi, karena dia yang membuat, sehingga dia mempunyai kekuatan dalam akta tersebut. Sehingga misalnya dalam pejabat umum seperti notaris, hakim, jurusita pengadilan, pegawai di kantor pencatatan sipil dan lain-lain, pembuatan akta otentik ini harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, akta ini harus dibuat ketika disaksikan oleh pejabat umum yang berwenang. Maka itu PPJB itu kami berdua dengan dihadirkan notaris, karena harus disaksikan oleh beliau. Kedua, akta itu harus dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketiga, syarat yang ketiga, pejabat umum yang menyaksikan pembuatan akta haruslah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut. Contoh PPJB, kewenangannya notaris. Akta kelahiran, saya mau buat akta kelahiran, kewenangannya kelurahan. Gitu, jadi harus ada pejabat yang berwenang untuk akta otentik ini lahir. Oke, kita akan kembali, saya akan menjelaskan yang kedua. Apa itu akta di bawah tangan? Ini. Oke, akta di bawah tangan. Hal ini diatur dalam 1874 KUHP yang menyatakan bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang dibawa tandain. Contoh seperti surat, urusan rumah tangga, tulisan-tulisan yang dibuat tanpa seorang pejabat umum. Atau menurut Dijamat Sang Musir yang menyatakan bahwa akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan tanpa ada bantuan dari pejabat umum yang berwenang. Sehingga akta ini juga tujuannya sebagai alat bukti. Oke. Jadi akta di bawah tangan ini sebenarnya apa? Akta di bawah tangan ini tetap surat yang menjelaskan peristiwa itu, kapan terjadinya kejadian itu, yang dituliskan dalam surat tersebut. Bedanya dengan akta otentik, akta di bawah tangan ini hanya kedua belah pihak atau hanya para pihak saja. Oke, begini. Ketika akta otentik, kembali lagi ke akta otentik, perjanjian dibuat di hadapan notaris PPJB tadi. Perjanjian PPJB ini bisa nggak sih dibuat secara akta di bawah tangan? Bisa-bisa saja.
Tapi PPJB ini PPJB ini hanya kekuatannya hanya kedua belah pihak saja. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, ketika perjanjian ini kita buat, hanya kedua belah pihak yang mengetahui. Tidak ada orang ketiga. Maksudnya tidak ada pejabat umum yang berwenang yang mengetahui. Sehingga apa yang isi dalam perjanjian jual beli ini hanya aku dengan si B saja yang mengetahui. Hanya kami yang mengetahui, dan isinya juga tidak berdasarkan dengan undang-undang. Jadi isinya hanya kesepakatan kami berdua saja, maunya A, B, C, D, E, F, G. Jadi tidak berdasarkan dengan undang-undang. Itu perbedaannya. Sehingga akta di bawah tangan ini memiliki ciri-ciri. Pertama, akta ini berbentuknya bebas karena dia tidak berdasarkan undang-undang. Buat perjanjian jual beli rumah, ya udah, saya dengan B buat perjanjian beli rumah. Kapan selesainya dan segala, kapan saya bayar dan apa, dengan apa, kapan saya lunas dan sebagainya. Tidak berdasarkan undang-undang, berdasarkan kesepakatan kita bersama. Hanya berdasarkan kesepakatan kita bersama. Dan dibuat oleh kita berdua saja. Tidak ada pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Nah, kedua, yaitu tadi dibuat tanpa harus disaksikan oleh pejabat umum. Ketiga, tidak dapat disangkal oleh pembuatnya. Jadi ketika saya menyangkal, saya nggak pernah dong buat perjanjian dengan si B, oh nggak bisa, si B tunjukin ini. Asal si B bisa bisa membuktikan bahwa saya bertanda tangan atau saya yang membuat kesepakatan atau perjanjian dengan si B, maka perjanjian itu tidak dapat disangkal. Yang keempat, bisa disangkal jika saksinya tidak cukup atau salah satu pihak tidak mengakui atau tidak menandatangani akta di bawah tangan tersebut. Jadi kalau saya mengadakan perjanjian dengan si B tadi, saya tidak menandatangani, berarti perjanjiannya tidak pernah ada. Itu. Tapi tetap dibuktikanlah dengan si B. Nah, ada ahli. Menurut ahli Hikmah Mohanto yang menyatakan akta di bawah tangan ini kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada akta di bawah tangan dengan para saksi yang menandatangani kontrak di atas materai. Ini maksudnya apa? Jadi ketika saya membuat perjanjian ini atau akta di bawah tangan ini, itu sama. Jadi akta ini saya tanda tangan atau saya buat hanya berdua saja, saya dengan si B. Karena kan ini akta di bawah tangan, jadi tidak perlu adanya pejabat. Hanya paling perlu saksi 1, udah cukup. Tapi tidak perlu ada pejabat yang berwenang, karena ini akta di bawah tangan antara saya dengan si B. Tuh. Yang kedua, akta di bawah tangan yang didaftarkan. Kemudian ada yang ketiga, dibagi menjadi 3 jenis. Jenis ketiga, ada akta di bawah tangan dilegalisasi oleh notaris. Kok akta di bawah tangan bisa dilegalisasi oleh notaris? Apakah ini sah? Apakah ini akan menjadi akta otentik? Saya akan menjelaskan. Oke. Akta di bawah tangan didaftarkan itu apa? Begini. Akta bawah tangan itu didaftarkan adalah ketika perjanjian saya dengan A dan B sudah jadi, sudah ada, dibawalah ke notaris untuk didaftarkan di dalam bukunya, dalam buku khusus. Tujuannya apa untuk didaftarkan? Ketika saya dan B datang ke notaris untuk meminta didaftarkan, atau dalam bahasa Belandanya di Workman, itu dia menuliskan, dia menandatangani, misalnya notaris AZD menyatakan bahwa perjanjian ini di tanggal ini telah terjadi suatu
perjanjian antara pihak saya dengan B. Jadi fungsinya didaftarkan hanya memastikan tanggalnya saja. Jadi tanggal hari ini misalnya. Tanggal hari ini saya dengan B telah membuat perjanjian. Itu. Kenapa didaftarkan? Tujuannya hanya untuk memberikan kepastian tanggal ini. Fungsinya apa? Fungsinya ketika perjanjian ini dilaksanakan, kita tahu dilaksanakannya tanggal berapa pastinya. Itu. Kemudian akta di bawah tangan dilegalisasi oleh notaris. Oke. Jadi akta di bawah tangan atau perjanjian yang belum ditandatangani, kemudian kita datang ke notaris. Di hadapannya, kita berikan ini kepada notaris. Kita berikan dia, kemudian dia tanda tangani, dia cap, dia melegalisasikannya sebagai bukti. Jadi dia hanya sebagai saksi. Wah, dia sebagai saksi. Tapi ini didaftarkan atau dilegalisasi tidak akan menjadikan akta di bawah tangan ini akan menjadi akta otentik. Jadi akta yang di bawah tangan dilegalisasikan ini hanya sebagai suatu pembuktian saja bahwa akta ini telah dibuat. Jadi dilegalisasi karena kan belum ditandatangan. Kita bawa hanya bentuk perjanjian saja, belum ditandatangani oleh kedua belah pihak. Maka itu dilegalisasi. Kita datang ke sana, kemudian kita bilang, "Oh, ini saya mau dilegalisasikan dengan beliau." Kita tanda tangan di depan dia, kedua belah pihak tanda tangan, beliau mengecap, kemudian tanda tangan juga, kemudian memasukkannya di suatu buku. Itu dilegalisasi. Hanya tujuannya bahwa perjanjian ini benar-benar dibuat. Disaksikannya siapa? Disaksikannya oleh notaris. Notaris bertanggung jawab kemudian di pengadilan ketika salah satu dari kami mendalilkan, pada saat hari ini saya mendalilkan saya tidak membuat perjanjian. Kemudian notaris yang bertanggung jawab bahwa pada tanggal ini, pada hari ini dan sebagainya, bahwa perjanjian ini terjadi. Jadi tujuan untuk dilegalisasikan ini untuk memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal atau identitas para pihak, sehingga tidak dapat disangka lagi. Tuh. Jadi akta di bawah tangan dilegalisasi atau didaftarkan itu tetap akta di bawah tangan, tidak akan berubah. Hanya saja perbedaannya, akta di bawah tangan yang cuma ditandatangani dan didaftarkan dan dilegalisasi mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Oke, saya akan menjelaskannya. Kenapa bisa pembuktiannya berbeda? Oke. Dalam hal pembuktian, akta di bawah tangan ini memiliki kekuatan yang tidak dapat disangkal oleh pembuatnya. Jika disangkal pun, maka kita harus membuktikan lengkap dengan saksi-saksi atau bukti pendukung lainnya. Kalau saya menyangkal, ya udah si B bilang tidak bisa, ini ada buktinya, ada perjanjiannya. Tuh. Sehingga kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, ketika saya berjanji kan saya sudah mendatangani kan. Itu akta di bawah tangan itu memiliki kekuatan pembuktian pada tanda tangan dan pengakuan oleh pihak yang mendatanganinya. Sehingga apabila terjadi persengketaan antara para pihak ini, maka itu tunjukkan kamu sudah bertanda tangan, harus kamu mengakui gitu loh. Kemudian akta di bawah tangan dan dilegalisasi dan didaftarkan oleh notaris itu memiliki kekuatan hukum yang lebih dari akta di bawah tanda tangan. Akta di bawah tangan yang hanya ditanda tangan saja. Kenapa? Karena akta di bawah tangan ini pertama disaksikan oleh notaris. Notaris mengetahui. Jadi ada pejabat umum yang berwenang yang mengetahui
bahwa perjanjian ini benar-benar terjadi, tanggalnya sekian, pihaknya sekian. Nah, perjanjian yang telah dilegalisasi atau akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi ini diatur dalam 1875 KUH Perdata yang berbunyi, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang di hadapan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik. Jadi menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik, tapi tidak dinyatakan sebagai suatu akta otentik, tetap akta di bawah tangan. Hanya dia memiliki kekuatan bukti yang hampir sama. Jadi tidak sama, tapi hampir mirip-mirip dengan akta otentik bagi akta otentik bagi orang yang menandatanganinya ataupun ahli waris. Jadi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasikan mempunyai kekuatan pembuktian yang hampir sempurna. Karena yang telah dilegalisasikan ini telah disaksikan oleh notaris. Dan notaris pun melihat para pihaknya siapa, tanggalnya kemudian siapa, dan dijelaskan. Jadi akta di bawah tangan yang dilegalisasikan ini hanya dijelaskan kemudian oleh para pihak kepada notaris isinya apa. Jadi hanya dijelaskan, notaris tidak melihat. Tapi kekuatan pembuktiannya bisa dikatakan hampir sama karena disaksikan oleh notaris tersebut. Dan akta di bawah tangan itu kembali kebenarannya hanya terletak pada tanda tangan para pihak. Jadi bagaimana kekuatan pembuktian akta ini sebenarnya yang paling baik dan paling bagus itu terletak di mana? Terletak di akta otentik. Mengapa terletak di akta otentik? Karena akta otentik itu dibuat dan dihadapkan oleh para pejabat yang berwenang. Sehingga pejabat itu yang bertanggung jawab atas isi dari perjanjian tersebut. Akan tapi menjalankannya atau tidak itu tergantung oleh para pihak. Tetapi isinya, pembuktian bahwa perjanjian itu ada, akta otentik lebih mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau misalnya ingin membuat suatu perjanjian dan perjanjian itu memiliki nilai yang puluhan juta ataupun puluhan miliar atau bermiliar-miliar, ya lebih baik menggunakan akta otentik. Karena kekuatan pembuktiannya hampir tidak bisa disangkal. Dan itu dibuat sesuai berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oke, sekian pembahasan saya mengenai akta di bawah tangan. Terima kasih sudah mendengarkan.